Bab ke-231, keutamaan memberi makan orang yang berbuka puasa. Keutamaan orang yang berpuasa yang mengundang orang lain untuk berbuka di tempatnya, dan doa untuk orang yang memberikan hidangan buka puasa. Ada 3 buah hadis dalam pembahasan. Yang pertama, An Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghayra annahu la yunqasu min ajri as-sa'imi shay'. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahih. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka ia mendapatkan pahala seperti pahalanya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa tersebut. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau berkata hadis ini hadis hasan sahih. Ibu, ada satu amalan yang modalnya tak berharga, butuh sedikit pengorbanan saja, tapi pahalanya luar biasa. Atau menyediakan pabukuan untuk orang puasa sesuai kemampuan awak. Kadibalian kurma jadi, kadibalian nasi bungkuih boleh, kadibalian pabukuannya boleh, sarah dawak. Bahkan dikatakan Bapak Ibu, walaupun sekadar sagale haya putih masuk ke dalam. Jadi berlomba-lombalah kita ibu-ibu melakukan itu, ya. Makanya kami, ya, ambo, ya kawan-kawan, dalam beberapa tahun mengistiqamahkan sebelum puasa itu berbagi kurma. Dalam tahun ini ibu-ibu, dari berbagai tampek, ya, kita telah bagikan lebih dari 300 paket kurma. Tentu itu bukan dana pribadi, ya. Walaupun dana pribadi lah aja masuk seketik, tak bisa berperan dalam. Tapi dari dana umat memang, dari dana donatur-donatur yang berminat untuk ikut program juga, dibagikan ke sekian ratus orang. Bayangkan ibu-ibu, di bagian sekotak kurma, isinya kadang setengah kilo, bahkan tak sampai setengah kilo. Ini kurma. Kemudian je kurma tu orang tu kiranya sekotak tu bisa untuk inyo, bisa untuk anaknya, bisa untuk suaminya. Bisa. Kemudian habis kurma tu seminggu, para kadang pahalanya tak awak. Kurma tadi. Atau ramatul lain. Pada saki awak diadakan acara buku bersama misalnya di surau atau di mana gitu, ya. Atau di bagian ke, misalnya balian nasi bungkui di bagian ke rumah-rumah je orang-orang dan kita ingin bagikan, terserah awak sia. Maka di setiap orang yang kita bagikan pabukuan tadi, kita dapatkan pahala puasa. Berarti kalau 10 orang kita bagi, 10 lah pahala puasa awak, tanpa mengurangi pahala puasa orang tadi. Itu hebatnya pahala magiah pabuku puasa orang yang sedang puasa. Makanya di Makkah Madinah tu bak carigi orang membagian, bahkan ditarik-tariknya kadang siko salah buku kalau bahasa awaknya kaya. Kan banyak tu, banyak donatur ratusan orang tu yang tiap hari tu menyediakan itu. Ada petugas khususnya yang tunjuk. Nah, nyo menawarkan awak siko salah pak, siko salah buku je kan. Awak tinggal pilih. Kalau di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, betapa semangatnya orang untuk mendapatkan pahala itu. Jadi ibu, kalau ada rezeki sisihan itu. Mumpung masih ada beberapa hari Ramadan lain, sekitar 2 minggu Ramadan lain, sisihan sedikit rezeki awak bagikan sesuai dengan kemampuan niat kita.
Kad diletak di surau jadi, kad dihantar ke rumah-rumah jadi, atau baalah caranya silahkan ambil peran dalam hal magiah pembukuan untuk orang yang sedang puasa. Kemudian hadis dan kedua, an Ummi Umarah al-Ansariyah radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alayha faqaddamat ilayhi ta'aman faqala kuli faqalat inni sha'imah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna as-sha'ima tusalli 'alayhi al-malaikatu idza ukila 'indahu hatta yafraghu wa rubbama qala hatta yashba'u. Dari Ummu Umarah Al-Ansariyah, semoga Allah meridainya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertamu ke rumahnya. Ia kemudian menyuguhkan makanan untuk beliau. Beliau berkata, makanlah engkau. Maka Ummu Umarah menjawab, aku sedang berpuasa wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh orang yang berpuasa itu didoakan oleh para malaikat ketika ada orang yang makan di dekatnya hingga mereka selesai makan, atau beliau bersabda hingga mereka kenyang. Nah, ikut tentu ibu-ibu, kau bukan bulan puasa. Bulan puasa nak? Tak. Kau di luar Ramadan. Kau nak mungkin Nabi tak puasa bulan Ramadan. Nah, jadi kau di bulan lain yang kebetulan hari itu Nabi tak puasa, nan Ummu Umarah kau sedang puasa, nyundang Nabi makan ke rumahnya. Nah, kemudianlah dihidangkan makanan, kecek Nabi, makanlah sama-sama makan. Nah, jadi adabnya juga ku ibu-ibu, ya, adabnya juga bagi awak. Ketika tamu datang ke rumah, wak hidangkan makanan minuman, yang afdalnya itu dikawani tamu tadi makan minum. Jangan awak menjadi orang tukang caliak. Jadi tukang caliak tu risih orang hoya. Kawani, ane hidangkan minuman, yo kawani lo minum, satu lo minum. Kalau dihidangkan makanan, kawani lo makan. Jangan sekadar dua mencaliak, tak. Kalau bisa kawani. Nah, itu Nabi sampaikan, kuli, ya makan sama-sama. Kecik Ummu Umarah, ambo sedang puasa Rasulullah. Ketika puasa di luar Ramadan. Kemudian kecik Nabi, orang yang berpuasa itu didoakan oleh para malaikat ketika ada orang yang makan di dekatnya hingga mereka selesai makan atau hingga mereka kenyang. Jadi kalau awak sedang puasa ibu-ibu, kalau ada orang makan dekat awak, jangan upek-upek lo. Nah, malaikat sedang mendoakan kita tu. Ya. Awak puasa di luar Ramadan kah? Orang rata-rata tak puasa. Kemudian dia mengunyah-unyah ke awak. Maka jangan merang-merang. Nikmati saja. Itu sebagai ujian puasa. Tambah baik ujiannya semakin gadang pahalanya. Nah. Kemudian hadis yang terakhir, وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاء بخبز وزيت فأكل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليهم الملائكة رواه أبو داود بإسناد صحيح. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW datang menemui Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, lalu ia menyuguhkan kepada Nabi roti dan minyak zaitun. Beliau lalu makan, kemudian beliau mengucapkan doa, orang yang berpuasa berbuka di tempatmu, orang-orang baik memakan makananmu, dan para malaikat mendoakan untukmu. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad sahih. Jadi dari hadis ko tu ambil ilmu ibu-ibu ke bapak kami, yaitu menyediakan pembukuan ko tidak dinilai dari mewahnya, mahalnya makanan. Tapi dinilai dari adab. Jadi kalau awak sedang puasa, awak hidangkan makanan, kecek Nabi, makanlah sama-sama makan. Jangan sekadar dua mencaliak, dak. Kalau bisa kawani,
tapi dari keikhlasan hati. Sa'ad bin Ubadah kau yang beliau sediakan ibu roti jo minyak. Kalau konteks awak kini lah roti jo ayat teh lah gitu. Kan sederhana tu. Roti je ayat teh sekali. Sederhana. Tapi itu termasuk pahala tuaknya nanti seperti yang disampaikan Nabi tadi, siapa yang bagi pembukaan orang puasa, nyo dapat pahala seperti puasa orang itu tanpa mengurangi pahala orang puasa. Kemudian yang kedua, ketika awak tiagih pembukaan, doakan orang yang magiah. Jangan tenang-tenang Zen. Nah, dan SMP awak SMP tu siap makan pulang, atau SMK siap makan kabur. Tak ada istialah kan, tak ada ucapan terima kasih, tak ada doa. Kalau ada orang yang bagi apa buku tu di hadapan awak, doakan langsung. Minimal ucapan terima kasih. Ayo terima kasih ya, mudah-mudahan berkah untuk engkau yang memberikan. Kalau hafal dia awak doa ikut dan cak mana? Aftara indakumus saimun wa kala ta'amakum al-abrar wa sallat alaikumul malaikah. Kalau hafal doa ikut dan cak mana? Tapi setidak-tidaknya ucapkanlah terima kasih, doakan dengan doa singkat untuk keberkahan orang kau. Nah, jadi itulah pembahasan kita berkaitan dengan dua bab. Yang pertama tentang bab menjaga, tiga pembahasan wak sebab ini. Pertama menjaga anggota tubuh dan lain sebagainya dari hal yang merusak pahala puasa. Kemudian yang kedua, hal-hal lain, permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan ibadah puasa. Dan yang ketiga, keutamaan memberi makan atau perbukaan iftar kepada orang yang puasa. Mudah-mudahan ibu ya di bulan puasa 6. Ya, kalau dia di puasa 6. Tapi nanti ada tamu, kalau Ustaz tadi harus dikawani. Ya. Jadi itu bagus, tak apa dia sana dong. Baik. Tapi nama tadi tidak ditabir kalau semua orang tu nak dikawani. Okay. Kan tadi sebaiknya jadi kawani. Ya. Baik. Jadi bagi orang yang puasa sunnah, kecek Nabi nyo rajo untuk dirinya seorang. Rajo untuk diri seorang tu artinya nyo bebas menentukan. Kalau awak puasa wajib, puasa Ramadan, kita diatur, tak bebas. Bebas menentukan maksudnya kalau nyo puasa sunat bebas, kan melanjutkan puasa boleh, kan membatalkan kerana alasan tertentu boleh. Maka calik-calik kondisi. Calik kondisi. Kalau seandainya tamu ko barok bana awak mengawani. Kemudian yang kecil nambo tak makan tu, kalau ibu tak makan. Memang tak muahnya makan tu. Awaklah masak kalau hidang, tak muahnya makan dia diam zen. Walaupun nak kecil nambo puasa tak peduli. Nambo kalau nak makan ibu nambo nak makan dah. Maka batal puasa. Tapi kalau hanya pak kecilan dia mohon maaf ya, bos dalam puasa nak bisa ngawani, anda ada bu. Anjaklah puasa makan kami ya. Ya silakan makan. Jadi calik-calik saja keadaan. Calik-calik saja keadaan yang kira-kira lebih maslahat keadaannya saat itu. Itu saya buat ya. Jadi selagi awak misalnya awak tak puasa doga, tamu datang, maka memang afdalnya kawani tamu tadi makan dan minum. Mungkin ibu ada yang lain tanya? Tak. Jam 6.39. InsyaAllah kita lanjutkan dalam pertemuan selanjutnya, masih berkaitan dengan ibadah puasa, terutama nanti berkaitan dengan masalah bagaimana menghidupkan 10 akhir Ramadan dan masalah i'tikaf. Tertutup dengan baca hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.